Sehat selalu ya. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita bernyanyi musik. Ibadah online anak sekolah minggu Gereja HKBP Bukit Tinggi. Kakak akan kenalkan dulu semua kepada adik-adik yang cantik, kepada adik-adik yang ganteng. Siapa aja sih yang akan melayani bersama kita pagi ini? Yang pertama, kakak kenalkan ada Amang Pendeta W. Napitupulu SPH. Amang ini akan membawakan cerita, membawakan untuk kita pagi ini. Yang kedua, ada Diakones R. Boru Siburian. Yang ketiga, ada Amang Sintua B. Lubis. Yang keempat, ada Amang Sintua Van Hamel Sianturi SH. Yang kelima, ada kakak-kakak sekolah minggu yang cantik. Yang pertama kakak Ria. Yang kedua ada kakak Boru Sidiro. Dan yang ketiga, ada anak-anak sekolah minggu yang ganteng. Oke, dan yang terakhir, kami juga didampingi oleh tim musik yang luar biasa. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita akan mulai ibadah kita.
adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya Kak, tapi biar adik-adik tidak bosan, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu ya Kak? Boleh Kakak? Adik-adik yang di rumah, kita akan nyanyi. Berdiri semua ya sayang ya. Berdiri, ikuti gerakannya. Kita akan nyanyi, kita akan muliakan nama Tuhan. Oke? Musik! Adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum kita lanjutkan ibadah kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Sikap berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, terima kasih Tuhan boleh izinkan kami kembali untuk ibadah online bersama anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan buat kesehatan ini. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami boleh Tuhan izinkan masih sehat, masih kuat, bahkan masih bisa beribadah. Tuhan, kami mau lanjutkan ibadah kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami perlu penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, dan akhir, mari Tuhan sertai. Kami manusia yang berdosa Tuhan Yesus, ampunkan dosa kesalahan kami, supaya kami boleh layak menerima berkat Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan atas hidup kami, bukan kehendak kami. Amin. Terima kasih doanya Kak Lia. Iya Kakak. Adik-adik yang baik, adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng, pagi ini kita akan lanjutkan ibadah kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan hukum Taurat, tapi sebelum itu kita akan bernyanyi dulu. Bagaimana Kakak? Setuju? Setuju. Baiklah adik-adik yang berada di rumah, kita bernyanyi bersama-sama ya. Ikuti adik-adik yang ada di rumah. Musik. Ya, adik-adik, anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, sekarang Abang Sidwa Bang Abel akan menyampaikan kepada kalian atau memperdengarkan kepada kalian hukum Taurat, yaitu untuk minggu ini hukum Taurat yang ketiga. Bunyinya seperti ini: jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Sekali lagi ya, hukum Taurat yang ketiga, dua-dua ya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan nama
pahalanya. Sekarang adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sudah dihafalkan hukum Tauratnya? Hukum Taurat ketiga ya, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Oke? Nah, di rumah masih ceria ya, masih semangat, masih cantik, masih ganteng. Nah, supaya kita lebih suka cita lagi, lebih ceria lagi, kakak undang yang di rumah untuk berdiri, untuk gerakkan tangannya, gerakkan kakinya, gerakkan badannya. Kita mau nyanyi ya? Setuju? Ayo, kakak semuanya kakak undang berdiri. Kita akan nyanyi sama-sama. Oke adik-adik, musik. Ya anak-anak Tuhan masih bersukacita ya, masih semangat karena ini hari Minggu ya. Nah sekarang abang kembali lagi menyampaikan episode buat kalian dimanapun kalian berada pada saat ini, yaitu diambil dari Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Sudah ada kitab di rumahnya? Sudah dibuka ya. Sekarang ayat ke-18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Sekarang ayat ke-19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah demikian firman Tuhan. Sekarang lipat tangan, tutup matanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oh ya Kak, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta kita, Amang Pendeta W. Tapitupulu. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya Kak, sambil mempersiapkan hati kita. Oke kakak, kita akan nyanyi adik-adik. Tapi sebelum kita nyanyi, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan konsentrasi. Masih ingat? Konsentrasi. Tapi sebelumnya, masih bagus kan? Masih ceria kan? Masih semangat? Kita nyanyi dulu ya. Sebelum kita sambut firman Tuhan, kita tetap bernyanyi. Musik. Yesus
Bersama kita berdoa. Bapa dalam Yesus, kami sungguh berterima kasih Tuhan masih beri nafas kehidupan, kalau Tuhan beri kami kesehatan, dan saat ini kami rindu mau disapa oleh firman Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang membimbing, yang memampukan kami mengerti firman. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Pasti sehat-sehat kan? Semangat ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buka Alkitabnya dulu ya. Dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Ikuti dalam hati, Amang Pendeta Nabi Tupulu akan baca seluruhnya. Demikian firman Tuhan, sekali lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba-tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kappadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Adik-adik sekalian harus tahu ya, minggu hari ini disebut dengan Pentakosta. Apa dia? Pentakosta. Hati-hati jangan sampai salah mengucapkan atau mengeja. Misalnya dikatakan Pantekosta. Kenapa? Pantekosta gak ada artinya, gak ada maknanya. Yang ada artinya dan ada maknanya ialah Pentakosta. Ini bahasa Yunani. Penta artinya 50. Kosta kalau bahasa Yunani bilang koste, hari. Jadi Pentakosta artinya hari ke-50. Coba 40 tambah berapa baru 50? 40 tambah 10? 10. Maksud Amang Pendeta begini, 40 hari setelah Yesus bangkit, ya berjumpa dengan murid-muridnya, berjumpa dengan Thomas, berjumpa dengan Petrus, supaya mereka percaya bahwa dia sudah bangkit. Sekali lagi, 40 hari setelah dia bangkit dan bertemu dengan murid-muridnya, lalu naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, untuk mengerjakan
tempat bagi orang-orang percaya, bagi anak sekolah minggu yang percaya kelak nanti masuk ke surga. Terus 10 hari setelah Yesus naik ke surga, turunlah Roh Kudus. Jadi gampangnya 50 hari setelah Yesus bangkit naik ke surga, turunlah Roh Kudus. Dikatakan tadi ya, masih ingat ya? Lalu tiba-tiba turunlah Roh Kudus seperti lidah-lidah api. Coba lihat di sini. Ini ada gambar lidah-lidah api. Dia tahu api itu kan membakar. Jadi maksudnya sebetulnya simbol Roh Kudus itu adalah api yang memberi semangat, yang membakar semangat, yang loyo jadi tambah semangat, yang tadinya kurang berani jadi tambah berani, yang tadinya lemas-lemas jadi tiba-tiba bersemangat. Seperti itulah murid Tuhan Yesus yang waktu itu berada di Yerusalem. Karena Yesus berkata, sebelum turun Roh Kudus jangan kemana-mana. Nanti setelah turun Roh Kudus baru bisa nanti bersemangat, baru bisa nanti bersaksi, baru bisa nanti memberitakan firman. Jadi lidah ini menggambarkan, lidah-lidah api ini menggambarkan suatu semangat. Makanya para murid itu luar biasa semangatnya. Sampai orang yang ribuan waktu itu di Yerusalem, kenapa ribuan? Kan mereka itu sedang baru merayakan Paskah. Jadi dari mana-mana datang. Ada dari Mesopotamia, ada dari Turkiya, ada dari Elam, pokoknya ribuan. Mereka itu tercengang-cengang. Kok bisa mereka tahu di dalam bahasa kita? Jangan heran ya, itu semua orang-orang Yahudi yang merantau di perantauan dan berkumpul di Yerusalem. Jadi mereka melihat murid-murid itu, rasul-rasul itu sangat hebat, bersaksi tentang Yesus Tuhan, Yesus sudah bangkit, Yesus adalah juru selamat, dan Yesus adalah pemberi semua berkat-berkat itu. Karena itu kadang-kadang ada simbol yang kedua. Ini harus tahu anak sekolah dulu ya. Ingat dulu cerita ini, nanti buka di rumah ya. Di Matius 3 ayat 16, ketika waktu itu Yesus dibaptis keluar dari air, apa katanya? Tiba-tiba turunlah Roh Allah dari atas seperti merpati. Inilah gambar merpati. Lihat nih, lihat merpatinya. Arti merpati itu suci, tulus, damai, setia. Mau dikatakan bahwa Yesus itu adalah juru damai, raja damai, yang suci, tidak pernah berdosa, yang lemah lembut. Jadi kalau itu anak-anak sekolah minggu orangnya lemah lembut, tidak suka berbohong-bohong, tidak mau melakukan yang tidak baik, itu sama dengan sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan juga. Roh Kudus itu adalah sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau dikatakan Allah Maha Pencipta, di atas kita, di atas segala-galanya. Kalau dikatakan nanti Yesus, oh inilah Tuhan yang menyelamatkan kita, sama seperti kita manusia. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus, ini penting ya, adalah Allah di dalam kehadirannya, dalam kegiatan semua berada di hati kita. Inilah yang membuat anak sekolah minggu kalau mau melakukan yang salah langsung berdebar-debar hatinya. Karena apa? Roh Kudus itu jangan. Kalau dia melakukan yang baik langsung semangat. Nah itulah dorongan Roh Kudus itu. Kalau dia mau mencuri uang bapaknya karena bapaknya lupa menaruh di meja, lupa dia ingat mau diambil, tiba-tiba berdebar-debar, takut dia. Ah itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Karena itulah anak-anak yang semangat berbuat yang baik, anak-anak yang tidak lemas-lemas membantu orang tua, selalu tenaganya diberikan semua membantu orang tua, itu artinya
sudah dipenuhi Roh Kudus. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus dia akan melakukan buah-buah roh itu. Apa itu buah-buah roh itu? Ingat Galatia 5 ayat 22. Catat dulu sebentar supaya nanti bisa dibaca ya. Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh ialah kasih. Itu yang pertama. Kenapa kasih itu yang pertama? Karena kasih itu yang terbesar. Kalau ada kasihnya pasti dapat di gereja. Kalau ada kasihnya pasti dibantu orang tua. Kalau ada kasihnya pasti kalau berjumpa dengan guru sekolah itu, halo Kak, apa kabar? Makanya urutan pertama kasih yang terbesar. Lalu kemudian dikatakan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Pokoknya banyaklah buah-buah roh itu. Karena itu kita simpulkan ya, anak sekolah minggu yang baik, yang terus melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan, itulah yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Roh Tuhan Kudus itu selalu mengajar kami, selalu menuntun kami, selalu membimbing kami, terutama anak-anak kami, anak sekolah minggu, untuk senantiasa yang baik di hadapan dan untuk sesama manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Amang Pendeta kita. Semoga apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang acara kita udah sampai di mana ya Kak ya? Benar sekali Kakak Bodo Sigiro. Sekarang setelah kita dengarkan firman Tuhan, kita sudah berada di penghujung acara kita. Adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, setelah kita dengarkan firman Tuhan, kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang terbaik. Pakai tangan kanan ya. Persembahan yang terbaik supaya berkat Tuhan boleh tetap melimpah di dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu, kita akan persembahkan persembahan kita sambil bernyanyi. Musik. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat memperingati merayakan Pentakosta. Tuhan memberkati.